Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang surat At-Tin. Sudah dibuka bukunya semua? Baiklah, kita baca dulu surat At-Tin dengan baik dan benar. Ya, ikuti ibu, setelah itu kalian ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, kalian bisa ulangi lagi di rumah. Ya, kalian ulangi, disimak oleh orang tua kalian. Ya, kita artikan dulu dari ayat yang pertama. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi Allah bersumpah tentang buah tin dan buah zaitun. Dan demi gunung Sinai, Allah juga bersumpah tentang gunung Sinai. Dan demi negeri yang aman ini, Allah bersumpah 3 kali di sini. Negeri yang aman ini di mana? Yaitu kota Mekah dan Madinah, kota Yerusalem, ya, kota Mekah dan Madinah yang sekarang kan. Kemudian ayat yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita harus bersyukur kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya, dibedakan dengan makhluk yang lain, yaitu dengan apa? Diberikan akal agar manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian ayat yang kelima, kemudian Allah mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Nih, kalau manusia tidak mengikuti aturan Allah, maka dia akan bertingkah laku seperti tidak punya aturan. Maka Allah akan mengembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya, ke tingkat yang serendah-rendahnya, yaitu seperti binatang. Itu dijelaskan ke dalam Al-Quran. Kemudian ayat yang ke-6, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Nih, di sini Allah juga menjelaskan lagi bahwa orang yang tingkat derajatnya tinggi ditinggikan oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Itu baginya pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat yang ke-7, maka apakah yang membuat memendustakan hari pembalasan sesudah itu? Ayat ke-8, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Surat At-Tin ini nama At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya buah tin. Buah surat At-Tin terdapat dalam Al-Quran, yaitu urutan surat ke-95
Jumlah ayatnya ada 8 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Para ahli tafsir, ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surat Atin adalah tempat Nabi Nuh di Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin, sedangkan Zaitun ialah tempat tinggal Nabi Isa alaihissalam di Baitul Muqaddas yang banyak ditumbuhi buah zaitun. Bukit Sinai ialah tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, letaknya persis berada di luar tembok Yerusalem. Sedangkan kota Mekah yang aman ialah kota Makkah Al-Mukarramah. Kota ini sejak zaman jahiliyah sampai sekarang tetap terjaga dan terpelihara kesuciannya. Selain itu, Mekah adalah tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Baiklah anak-anakku semua, kandungan surat Atin yang pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, menghancarkan dahak, membersihkan ginjal. Ya. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya. Ya, kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kandungan ayat yang kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir di Israel Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul pada malam Mi'raj. Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan salat sebagai penghormatan kepada kesucian tempat ini. Kandungan ayat yang ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah sekarang. Kota yang disebut kota yang aman karena siapapun yang memasuki kota Mekah terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah disebut juga Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kandungan ayat yang keempat, Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah. Ya. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi manusia yang mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat yang kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan sikap perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Ayat yang keenam berisi kandungannya, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contohnya, perilaku yang mencerminkan orang yang beriman dan beramal soleh adalah rajin beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah setelah sholat, kemudian gemar bersedekah dan ikhlas menolong. Bahkan sedekah yang paling ringan adalah tersenyum. Ya, tapi jangan tersenyum sendiri ya. Nanti orang berkata apa? Ayat yang ketujuh, isi kandungannya adalah
Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya, hatinya untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Kandungan ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus penciptaan dan pengatur segala urusan. Allah memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Yaitu apa, nak? Balasannya adalah surga nanti ketika di akhirat. Itulah, nak, kandungan surat Al-Falatin yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Jika anak-anak Ibu ada yang kurang jelas, silakan bertanya melalui WA atau video call boleh. Ya. Tugas kalian adalah menghafal surat Atin dan artinya. Kalian bisa setor hafalan ini di hari Rabu dan Kamis. Itu dari jam 8 ya, boleh sampai jam 9 malam. Nah, kemudian untuk tugas tulisnya yaitu menulis Quran surat Atin dan artinya di buku tulis kalian dan diserahkan nanti di hari Senin. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.